Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Seta Winar dari kelas Tekom E, Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar. Sebagai perwakilan kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu catu daya, charger, adaptor. Yang pertama, catu daya. Definisi catu daya. Catu daya atau sering disebut dengan power supply adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain. Pada dasarnya, catu daya bukanlah sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja, namun ada beberapa catu daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi yang lain. Macam-macam catu daya. Ada beberapa macam catu daya yang dapat digunakan dalam berbagai konteks, dan mereka dibedakan berdasarkan berbagai kriteria seperti jenis daya yang dihasilkan, aplikasi, dan cara konversi energi. Berikut adalah beberapa macam catu daya yang umum. Yang pertama, catu daya linear. Merupakan tipe catu daya yang menggunakan transformator untuk mengubah tegangan AC menjadi tingkat yang sesuai dan kemudian diatur menjadi tegangan DC yang stabil. Yang kedua, catu daya beralih atau switching. Menggunakan teknik beralih atau switching untuk mengubah tegangan dan arus AC menjadi bentuk daya DC yang stabil. Yang ketiga, catu daya variabel. Memungkinkan pengguna untuk mengatur tegangan atau arus keluaran sesuai dengan kebutuhan. Digunakan pada percobaan laboratorium, pengembangan elektronik, atau dalam situasi di mana variabilitas daya diperlukan. Yang keempat, catu daya stabilisasi tegangan. Voltage regulator. Digunakan untuk menjaga tegangan keluaran tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi pada tegangan input atau beban. Umumnya digunakan pada perangkat elektronik yang memerlukan tegangan yang konsisten. Yang kelima, catu daya UPS. Menyediakan daya cadangan atau sumber daya darurat jika terjadi pemadaman listrik atau gangguan lainnya. Digunakan untuk melindungi perangkat elektronik dari kerusakan akibat mati listrik tiba-tiba. Yang keenam, catu daya DC-DC converter. Mengubah tegangan DC dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Digunakan dalam perangkat yang memerlukan tegangan DC yang berbeda dari sumber daya utama. Yang ketujuh, catu daya hibrida, hybrid power supply. Menggabungkan beberapa jenis catu daya untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Contohnya, penggabungan catu daya beralih dengan catu daya cadangan backup pada sistem UPS. Yang kedelapan, catu daya nirkabel. Menyediakan daya tanpa kabel untuk perangkat elektronik. Digunakan pada pengisian daya nirkabel untuk smartphone, headphone, dan perangkat lainnya. Setiap jenis catu daya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan jenis yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan persyaratan perangkat elektronik yang dihubungkan. Yang kedua, rectifier. Rectifier adalah alat yang digunakan untuk mengubah sumber arus bolak-balik AC menjadi sinyal sumber arus searah DC. Gelombang AC yang berbentuk gelombang sinus hanya dapat dilihat menggunakan alat ukur CRO. Rangkaian rectifier banyak menggunakan transformator step down yang digunakan untuk menurunkan tegangan sesuai dengan perbandingan transformasi transformator yang digunakan. Ini adalah contoh gambar rangkaian rectifier. Macam-macam rectifier. Rectifier dibedakan menjadi dua macam, yaitu rectifier setengah gelombang dan rectifier gelombang penuh. Macam-macam rectifier gelombang penuh. Yang pertama, rectifier gelombang penuh dengan menggunakan CT. Yang kedua, rectifier gelombang penuh dengan menggunakan jembatan dioda. Materi yang ketiga, penyearah satu fasa setengah gelombang.
Penyeara adalah rangkaian yang mengubah sinyal arus bolak-balik AC menjadi sinyal arus searah DC. Penyeara satu fasa setengah gelombang merupakan jenis penyeara yang paling sederhana. Penyeara satu fasa setengah gelombang adalah jenis penyeara yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah menggunakan hanya setengah dari gelombang sinusoidal input AC. Ini adalah contoh gambar rangkaian penyeara satu fasa setengah gelombang dengan beban resistif di mana selama setengah putaran positif pada tegangan input, diode D konduksi mengakibatkan timbulnya tegangan output pada beban dan selama setengah putaran negatif pada tegangan input, diode D dalam keadaan tidak aktif dan tegangan output adalah 0. Karakteristik dan informasi tambahan. Prinsip kerja, dioda setengah gelombang digunakan dalam penyeara ini. Efisiensi penyeara setengah gelombang relatif rendah. Kurang efisien tetapi sederhana. Memiliki desain yang lebih sederhana dan biaya produksi yang lebih rendah. Aplikasi digunakan pada perangkat-perangkat kecil yang membutuhkan daya DC. Output pulsatif, arus DC yang dihasilkan oleh penyeara setengah gelombang bersifat pulsatif. Penyeara satu fasa gelombang penuh. Penyeara satu fasa gelombang penuh full wave rectifier adalah jenis penyeara yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC alternating current menjadi arus searah DC direct current dengan memanfaatkan seluruh gelombang sinusoidal input AC. Ini adalah contoh gambar rangkaian penyeara satu fase gelombang penuh menggunakan 4 buah dioda selama setengah putaran positif pada tegangan input. Daya dialirkan ke beban melalui dioda D1 dan 2. Artinya D1 dan D2 konduksi. Selama putaran negatif, dioda D3 dan D4 bekerja. Rangkaian ini dikenal sebagai jembatan penyeara, bridge rectifier satu fasa. Karakteristik dan informasi tambahan. Prinsip kerja. Prinsip kerja penyeara gelombang penuh menggunakan 4 dioda. Dioda bridge. Keempat dioda membentuk sebuah jembatan yang menghasilkan arus searah. Efisiensi penyeara gelombang penuh lebih efisien daripada penyeara setengah gelombang. Aplikasi digunakan untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan tegangan DC yang lebih stabil. Pemeliharaan dan perlindungan mencegah kerusakan pada perangkat yang dihubungkan akibat lonjakan tegangan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.